Hai crochet lovers, kembali lagi di channel Gebrina Crochet. Kali ini saya akan membuat tas HP rajut dengan memanfaatkan sisa-sisa benang yang ada. Dan benang dominannya itu saya menggunakan benang krem. Siapkan juga alatnya berupa gunting, hakpen, korek api, dan marker. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya ya. Pertama, buat slip knot. Untuk cara membuat slip knot bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya. Kemudian buat rantai atau chain sebanyak 37 kali. Jika teman-teman ingin menambah ukuran dompetnya ini, teman-teman bisa menambahkan chain dengan kelipatan 2 ya. Oke, saya sudah selesai membuat 37 rantai. Kita lanjutkan pada bagian lubang rantai pertama di ujung hakpen. Buat satu single crochet, kemudian di lubang rantai berikutnya isi lagi dengan masing-masing satu single crochet. Jadi ini kita buat untuk alasnya dulu ya. Oh ya, jika teman-teman ingin membeli perlengkapan merajut atau benang, teman-teman bisa langsung lihat di bagian deskripsi video ini ya. Sudah saya cantumkan link pembeliannya di bagian deskripsi. Nah, lanjutkan buat single crochet hingga ke bagian lubang rantai yang terakhir. Nah, ini saya sudah selesai. Kita lanjutkan ke baris kedua, diawali dengan satu rantai, kemudian posisinya kita balik seperti ini. Dan di lubang berikutnya, di lubang pertama di ujung hakpen, buat lagi satu single crochet. Kemudian di masing-masing lubang itu kita isi dengan satu single crochet. Buat single crochet di masing-masing loop hingga ke loop yang terakhir ya. Oke, ini saya sudah selesai di baris kedua. Kita lanjutkan lagi, ini masih di bagian alasnya. Buat satu rantai, kemudian dibalik posisinya, dan ulangi lagi dengan cara yang sama seperti baris pertama dan kedua, yaitu masing-masing lubang atau loop ini kita isi dengan satu single crochet. Buat sebanyak 4 baris ya untuk alasnya. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai membuat bagian alas dengan membuat single crochet sebanyak 4 baris. Kemudian kita lanjutkan ke body dompetnya ya. Kita awali dengan 2 rantai, kemudian posisinya kita balik. Kita skip satu lubang, kita kosongkan ya satu lubang. Buat single crochet di lubang kedua. Kemudian buat satu rantai. Di lubang berikutnya kita skip, di sini kita kosongkan, di lubang kedua kita buat lagi single crochet. Kemudian satu rantai. Ulangi dengan cara yang sama, kosongkan satu lubang, buat lagi single crochet di lubang kedua. Satu rantai, skip satu lubang, single crochet di lubang berikutnya. Satu rantai. Lakukan dengan cara yang sama ya. Untuk teman-teman yang belum klik subscribe, langsung klik subscribe-nya sekarang juga ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial project rajut lainnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Dan klik juga gambar notifikasi yang ada di pojok kanan video, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Oke, untuk bagian sampingnya ini polanya sama saja ya. Ini tadi ada 4 loop. Jadi ini kita buat satu single crochet, satu rantai, kemudian satu single crochet pada loop bagian tengah. Kemudian satu rantai. Lalu di loop bagian ujung ini kita isi lagi satu single crochet. Jadi setiap loop itu atau lubang itu sama saja polanya ya. Satu single crochet, kemudian satu rantai, lalu skip satu lubang, lanjut lagi dengan cara yang sama di lubang berikutnya. Nah, selesaikan hingga ke bagian akhir putaran. Oke, ini untuk bagian sampingnya juga sama seperti tadi. Kita skip satu lubang, kemudian satu single crochet, satu rantai, skip lagi satu lubang. Nah, di sini kita langsung slip stitch ya.
di rantai pertama di awal tadi rantai 2. Nah, untuk 1 kali putaran saya sudah selesai. Kita lanjut ke putaran kedua. Ini polanya sama saja, diawali dengan 2 rantai. Kita slip stitch dulu di space berikutnya. Kemudian 2 rantai, 1, 2. Nah, sekarang kita akan membuat single crochet di space yang ini, yaitu di dalam lubang yang kita kasih 1 rantai tadi ya. Jadi di antara 2 single crochet. Nah, di sini 1 rantai, kemudian di space berikutnya 1 single crochet, 1 rantai. Begitu seterusnya ya, lakukan sampai ke bagian akhir putaran. Nah, supaya tidak kehilangan jejak, untuk bagian awal putaran ini kita beri marker atau penanda di rantai pertamanya ya, karena nanti di bagian rantai pertama ini akan kita slip stitch. Oke, slip stitch di rantai pertama yang kita beri marker tadi. Nah, untuk putaran kedua selesai, lanjut putaran ketiga diawali dengan 2 rantai. Kemudian di rantai pertamanya ini jangan lupa teman-teman beri marker ya. Lanjut dengan cara yang sama, kita buat 1 single crochet di space ini yang kita beri 1 rantai tadi. Lanjut selesaikan putaran ketiga hingga ke bagian marker, nanti kita slip stitch di rantai pertama. Nah, ini sudah selesai putaran ketiga. Nah teman-teman, ini saya sudah di putaran keempat. Jadi untuk warna krim ini kita buat sampai 7 kali putaran ya, dengan cara yang sama pastinya. Dan ini saya sudah selesai membuat hingga ke putaran 7 ya. Sekarang kita akan ganti benang. Jadi sebelum kita slip stitch, masukkan benang yang ini ke dalam 2 serat benang yang ada di hackpen. Kemudian ulangi lagi dengan pola yang sama untuk putaran berikutnya, yaitu diawali dengan 2 rantai. Kemudian kita kosongkan 1 loop atau 1 lubang,
Kita buat lagi single crochet di lubang kedua. Nah, di sini. Kemudian buat satu rantai. Skip lagi satu lubang. Nah, buat single crochet di space berikutnya. Kemudian satu rantai. Ikuti dengan pola yang sama seperti putaran sebelumnya ya. Nah, buat sampai ke bagian akhir putaran. Oke, ini saya sudah selesai membuat ke bagian akhir putaran, kemudian kita slip stitch di rantai pertama. Nah, untuk warna army ini kita buat sebanyak 2 kali putaran ya. Kita awali dengan 2 rantai, 1, 2, kemudian di space yang ini sama seperti tadi polanya di antara kedua single crochet. Oke, di sini kita buat satu single crochet, kemudian satu rantai. Kita beri marker dulu di rantai pertama tadi. Kemudian lanjut dengan pola yang sama ya. Di space berikutnya isi dengan satu single crochet, kemudian satu rantai. Begitu seterusnya sampai ke bagian akhir putaran. Dan ini saya sudah selesai membuat putaran keduanya, kemudian kita slip stitch. Nah, sekarang kita akan mengganti lagi warna benang ya dengan warna utama, yaitu warna krem, 2 serat benang seperti ini. Kemudian langsung kita masukkan benang yang berwarna krem. Ini tidak perlu digunting ya teman-teman, langsung saja kita sambung ke bagian putaran atas. Kemudian buat 2 rantai, lanjut di space berikutnya buat satu single crochet. Kemudian satu rantai. Space berikutnya satu single crochet, satu rantai. Begitu seterusnya ya. Nah, ini saya sudah selesai hingga ke bagian ujung putaran ya. Kita slip stitch dulu, kemudian kita akan mengganti lagi warna benang. Sekarang kita akan masukkan warna benang ini. Untuk kombinasi warna benangnya itu disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya, atau benang sisa yang ada. Yang penting benang sisa itu bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi setelah buat 2 rantai, kemudian di space berikutnya sama seperti tadi kita isi dengan single crochet kemudian satu rantai. Begitu seterusnya ya sampai ke bagian akhir putaran. Nah, untuk benang warna ini sama seperti warna army tadi, ini kita buat sebanyak 2 kali putaran ya. Nah, ini saya sudah selesai membuat sebanyak 2 kali putaran dengan benang warna apa ya, ini warna coksu. Kemudian kita ganti lagi warna utama yaitu benang warna krem. Kita slip stitch, kemudian buat 2 rantai. Lanjut di space berikutnya sama seperti tadi, satu single crochet, satu rantai.
Untuk warna benang utama ini cukup satu kali putaran saja ya. Kemudian kita akan mengganti lagi dengan warna yang berbeda. Jadi diselang-seling dua kali putaran untuk warna benang yang berbeda. Kemudian satu kali putaran untuk benang warna krimnya. Oke, ini saya sudah selesai ya membuat dengan 6 warna, yaitu masing-masing dua kali putaran, kemudian satu putaran dengan warna krem, begitu seterusnya ya. Sekarang kita akan lanjutkan membuat dengan warna benang utama untuk melanjutkan ke bagian atasnya. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Nantinya ini dirapikan saja dengan cara dibakar tipis-tipis. Oke, sekarang kita lanjutkan merajut. Nah, biar bagian atasnya ini lebih rapi daripada bagian bawah karena sambung menyambung warna benang yang berbeda ya. Untuk warna benang yang bagian atas ini kita tidak perlu menyambung-nyambung lagi ya. Kita lanjutkan saja dengan pola obat nyamuk. Jadi memutar saja tanpa ada kita slip stitch lagi. Kita lanjutkan dengan membuat 16 putaran lagi ya. Jadi untuk bagian atas ini warna krim itu ada 17 kali putaran. Nah, ini sudah selesai jadinya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang untuk menutup bagian atasnya kita buat dengan single crochet di masing-masing lubang ya, sebanyak 2 kali putaran. Langsung saja ini memutar setelah kita buat 2 rantai, kemudian kita buat 2 single crochet di dalam satu space. Kita beri marker dulu di bagian single crochet yang pertama. Kita lanjut di space yang ini kita isi dengan 2 single crochet dalam satu loop ya. Jadi kalau di putaran sebelumnya itu kita buat dengan pola single crochet kemudian satu rantai. Nah, untuk 2 putaran terakhir ini kita hanya membuat single crochet saja ya. Tapi di dalam satu loop itu kita isi dengan 2 single crochet. Nah, untuk putaran pertama sudah selesai, jangan lupa beri marker lagi ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran kedua, ini sekaligus nanti kita akan membuat tali kancingnya. Jadi di putaran terakhir ini kita hitung dulu ada berapa loop, kemudian kita beri tanda ya. Ini kita bagi dua. Nantinya di bagian tengah kancing itu kita sisakan 3 lubang. Jadi ini saya ada 15 loop. Kemudian di loop yang ke-16 saya akan membuat single crochet. Lanjut membuat single crochet di masing-masing loop itu sampai ke bagian marker ya. Nah, di bagian marker ini itu hitungannya sudah 16 single crochet, kemudian kita langsung saja membuat rantai sebanyak 16 kali atau panjangnya itu disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman ya. Kemudian kita kosongkan 3 loop, kita kosongkan 3 lubang ya, 1 2 3. Kita buat lagi single crochet di lubang keempat. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di masing-masing lubang itu kita isi dengan 1 single crochet. Jadi pastikan antara sisi kiri dan sisi kanan itu jumlah lubangnya sama ya. Dan ini saya sudah selesai hingga ke akhir putaran teman-teman. Kita slip stitch saja ini sebanyak 2 kali.
Kemudian di lubang berikutnya kita slip stitch lagi. Nah, kemudian satu rantai lalu kita gunting benangnya. Untuk sisa benangnya ini jangan lupa ditarik ke bagian dalam tas ya. Kemudian digunting lalu dibakar tipis-tipis saja. Sekarang kita akan menjahit kancing di bagian depan tasnya. Oke, pastikan ini posisi kancingnya itu sesuai dengan posisi tali pengaitnya. Jika sudah pas, ini langsung saja kita jahit. Kita masukkan jarum tapestri dari arah dalam dompet. Ini saya menggunakan kancing batok kelapa berukuran 1 cm dan jarum tas pastry. Untuk link pembelian produknya bisa langsung saja teman-teman lihat di bagian deskripsi video. Nah, untuk bagian kancingnya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan menjahit handle atau tali tasnya ya. Ini saya menggunakan ring D. Untuk pembelian produknya bisa teman-teman lihat di bagian deskripsi video. Atau ini opsional saja ya. Jika teman-teman tidak menggunakan ring D juga tidak apa-apa. Langsung saja jahit bagian talinya itu ke tasnya. Nah, ini cara menjahit ring D-nya gampang saja. Tinggal teman-teman bolak-balik arah benangnya. Jahit sampai bagian bawahnya ini tertutup. Jika sudah, sekarang jahit handle ke bagian tasnya. Untuk cara membuat handle seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya berikutnya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.